PSSI memastikan dua pemain bertalenta, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra, akan segera menuntaskan proses naturalisasi. Dokumen kedua pemain dipastikan telah lengkap dan segera diambil sumpah menjadi WNI agar bisa membela skuad Garuda. PSSI memastikan proses naturalisasi calon amunisi pemain timnas Indonesia Miliano Jonathans segera terrealisasi. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut Miliano ditargetkan sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday September mendatang. Dalam keterangannya, Erick Thohir memastikan dokumen naturalisasi Miliano telah lengkap dan ditandatangani Presiden. Kini berkas naturalisasi pemain FC Utrecht ini telah dikirim ke DPR untuk segera dibahas dalam rapat dengar pendapat. Pemerintah dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani, dan mudah-mudahan ya minggu depan ada rapat bersama Komisi 10-12 dan didukung oleh pimpinan DPR, Bu Puan dan Pak Dasko. Mudah-mudahan Milano bisa ikut uji coba pada pertandingan timnas melawan Kuwait dan Lebanon pada bulan September di Surabaya. Selain Miliano, calon pemain naturalisasi lainnya, Mauro Zylstra, hari Jumat ini diketahui telah berada di Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Pemain keturunan Bandung ini diproyeksikan akan memperkuat skuad timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar awal September mendatang. Bergabungnya Mauro diharapkan akan menambah kekuatan lini depan dari tim asuhan pelatih Gerard Van den Berg. Pemirsa, dua bintang timnas Indonesia Martin Paes dan Ivar Jenner dicoret dari daftar skuad Garuda di FIFA Matchday September mendatang. Paes dan Jenner terpaksa absen karena masih dibekap cedera. PSSI memanggil 27 pemain untuk bergabung di timnas Indonesia saat melakoni FIFA Matchday September mendatang. Dari nama-nama yang dirilis, tidak ada nama kiper utama Martin Paes serta Ivar Jenner. Usai pengumuman PSSI, Martin Paes angkat bicara. Penjaga gawang FC Dallas tersebut menegaskan ia belum pulih dari cedera kaki. Akibat cedera, pemain 26 tahun tersebut juga absen dalam 2 laga Liga Amerika atau MLS. Sejak debut pada September 2024, Paes tercatat 8 kali membela skuad Garuda. Hasilnya, Paes kebobolan 14 kali dan 3 kali clean sheet. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert juga mencoret Ivar Jenner. Bintang FC Utrecht tersebut mengungkapkan ia belum pulih dari cedera. Kondisi gelandang berusia 21 tahun tersebut sebenarnya terus membaik, namun masih butuh pemulihan. Akibat cedera, Jenner tak dipanggil PSSI, baik untuk timnas senior maupun timnas U23. Jenner berharap segera pulih dan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Kita simak informasi mancanegara. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali melakukan tindakan keji dengan menyerang anak-anak Palestina yang sedang latihan sepak bola. Anak-anak ini panik setelah bom asap ditembakkan pasukan penjajah Israel saat mereka berlatih sepak bola. Kejadian ini berlangsung di tempat pengungsian Kalandia, Yerusalem. Kawasan Yerusalem kini berada sepenuhnya dalam penjajahan dan pendudukan apartheid Israel. Pemirsa, 13 orang syahid setelah Israel melancarkan serangan udara ke kamp Al-Shati di Gaza Barat. Warga yang berduka menangisi jasad korban keganasan Zionis Israel. Warga Palestina ini menangis sambil mengucapkan perpisahan kepada keluarga mereka yang syahid dalam serangan udara Zionis Israel. Di Rumah Sakit Al-Shifa, warga melaksanakan sholat jenazah bagi para korban kebiadaban Israel.
Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara di kamp Al-Sati di Gaza Barat hingga menyebabkan 13 orang syahid dan puluhan lainnya terluka. الساعة 2 كنا نايمين الساعة 2 ما سمعنا لا شيء صار انفجار في البيت. طلعت من البلكونة لقيت غرفة أخوي مولعة. طلعت على طول أهرع فوق كسرت الباب عبرت لقيت التخت مولع نار. لقيت بنته مستشهدة هان وليان فيها نفس يعني. طلعناهم برا في الصالون وعبين ما طفينا النار لما لقينا أخويا ومرته في المنطقة هذه مش مبين مرته مفتفتة فشل لها معالم. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Katz, mengancam akan menghancurkan kota Gaza sepenuhnya. Hal ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan persetujuannya terhadap rencana tentara Israel menguasai kota Gaza. Bulldozer Israel merusak lahan pertanian warga di Quintera, Suriah. Patroli tentara Israel telah memasuki desa Broya dan menangkap seorang penduduk. Patroli Zionis lainnya dilaporkan mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan Kutna dan Birkia. Sejak Hayat Tahrir al-Syam merebut kekuasaan di Suriah pada Desember 2024, Israel telah meningkatkan kehadirannya di Suriah Selatan. Dengan bantuan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), seorang warga Israel yang telah dipenjara di Lebanon selama hampir 1 tahun dikembalikan ke Israel. Pemirsa, koordinator pemerintah Israel bersama perwakilan ICRC dan personil Yudifil menerima Salah Abu Hussein. Pembebasan Hussein terjadi setelah berbulan-bulan negosiasi dengan Lebanon. Pihak keamanan Lebanon mengonfirmasi bahwa Abu Hussein, seorang Arab dengan warga negara Israel, telah memasuki Lebanon secara ilegal pada Juli 2023 dan ditangkap oleh Badan Intelijen. Karena ia tidak dapat dideportasi atau dibebaskan karena batasan hukum, ia kemudian diserahkan kepada ICRC. Fregat Armada Pasifik Rusia Marshal Shaposhnikov menembakkan rudal jelajah berpresisi tinggi di Laut Jepang. Personel Angkatan Laut Rusia menembakkan rudal kaliber dan uran dari awak fregat Marshal Shaposhnikov ke sebuah target di Laut Jepang. Kapal Marshal Shaposhnikov diketahui diluncurkan pada Januari 1985. Setelah menjalani modernisasi pada tahun 2021, kapal ini dilengkapi dengan sistem rudal serang canggih dan kembali bertugas aktif di Armada Pasifik. Angkatan Laut Iran meluncurkan rudal jelajah serta rudal anti kapal. Kapal perang Iran menembakkan rudal ke sebuah sasaran di Laut Oman. Panglima Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Shahram Irani memimpin latihan perang Iktidar 1404. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Muhammad Hussein Moshavi menekankan pentingnya memodernisasi sistem pertahanan Iran. Anda masih di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmina. Tadi rekan saya Cika Multazam, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya dari dunia olahraga pemirsa. Duel sengit tersaji di Stadion Kanjuruhan. Arema FC susah payah menekuk Bayangkara Presisi Lampung lewat drama menegangkan hingga injury time. Di sebelah kiri, tapi bola diarahkan saja menuju kepada... Bermain di Kanjuruhan, tim tamu Bayangkara Presisi Lampung langsung mengejutkan dengan mencetak gol di menit ke-9.
Gol dicetak lewat sepakan keras Farid Sadat menerima umpan silang usai terjadi kemelut di depan gawang. Gol perdana dari Farid Sadat di Bayangkara. Dan Farid datang yang tepat untuk melakukan eksekusi. Ada upaya salto tadi ya. Yang salto lepas keseimbangan tapi. Skuad Singoedan berupaya mengejar ketertinggalan. Gol penyeimbang lahir di menit 38, umpan silang mendatar dikirim Alfarizi coba dihalau center back Bayangkara Leo Silva yang justru masuk ke gawangnya sendiri. Kita tunggu apakah gol ini menjadi gol yang dada saja diawali oleh umpan crossing oleh Alfarizi, bola berbalik. Skor imbang 1-1 bertahan di babak pertama. Disayangkan Juruhan pancing ke kotak malam pemirsa. 1-1 Arema FC menghadapi Bayangkara presisi. Dalberto memastikan kemenangan Arema 2-1 lewat eksekusi penaltinya di masa injury time. Dalberto sukses mengecoh kiper Awan Seto, bola bersarang ke sisi kiri. Bola Dalberto. Berkat kemenangan ini, Arema mengambil alih posisi puncak klasemen dari Persija Jakarta dengan mengoleksi 7 poin, sementara Bayangkara menempati posisi ke-15 dengan nilai 1. Sementara itu, Semen Padang gagal mengamankan poin penuh usai ditahan imbang PSM Makassar. Kemenangan Kabau Sirah dibuyarkan gol Abu Kamara pada menit ke-75. Pendukung Semen Padang di Bekasi selamat menyaksikan kesempatan kali ini kembali bagi Semen Padang. Berlaga di Stadion Haji Agus Salim, tuan rumah Semen Padang membuka skor melalui gol Bruno Gomez di menit 24. Gol Gomez sempat menjadi kontroversi, namun usai wasit melihat VAR, golnya dipastikan sah. Tapi kita lihat, gol disahkan. Wow. Umpan silang Wahyudi dari sisi kanan diteruskan Matos ke depan gawang, dituntaskan Gomez menjebol gawang PSM. Namun skuad Suku Eja yang berupaya mengejar berhasil menyamakan kedudukan di menit 75. Gol dicetak Abu Kamara berhasil memanfaatkan kemulut di depan gawang Arthur da Silva. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Semen Padang kini menempati peringkat ke-7 klasemen dengan 4 poin, sementara PSM Makassar baru mengoleksi 3 poin hasil 3 kali imbang dan kini menempati peringkat 10 klasemen sementara. Di menit ke-74 menolak kalah PSM Makassar mampu. Dalam pertandingan lain, pemirsa, Dewa United membungkam tamunya Persik Kediri. The Banten Warriors menang 3-1 sekaligus membukukan kemenangan perdana setelah kalah di 2 laga awal Super League. Pakai KPR BRI. Alex. Dewa United menjamu Persik Kediri di Banten International Stadium di pekan ketiga Super League 2025-2026. Tampil ofensif, tuan rumah membuka keunggulan berkat gol Alexis Mesidoro pada menit 19, memanfaatkan assist Alex Martins. Mesidoro penerobosan Taisei. The Banten Warriors menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol Taisei Marukawa pada menit 39. Skor 2-0 bertahan hingga babak pertama usai. Marukawa, satu akselerasi, satu Enrique dan kita lihat melebar Supriyadi. Di paruh kedua, Persik berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 berkat gol Ezra Walian pada menit 55. Kosong tadi bisa Ezra Walian berhasil memperkecil. Kita lihat Alex. Menit 69, eksekusi penalti Alex Martins membawa Dewa United kembali menjauh dan memimpin 3-1. Dan sempurna karena mengecoh pergerakan Leo Navacio 3-0. Skor 3-1 untuk Dewa United bertahan hingga pertandingan berakhir. Ini merupakan kemenangan perdana Dewa United setelah kalah beruntun di 2 laga awal Super League. Kemenangan perdana bagi Dewa.